Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan agar dapat beraktivitas lancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah yang terhormat, dosen psikologi pendidikan yaitu Bapak Zadrian Ardi, dan yang kami banggakan teman-teman yang tergabung dalam kelas psikologi pendidikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, itu yang pertama Dimas Syuhada dengan NIM 20046046. Selanjutnya saya sendiri yaitu Faiz Jadi Akbar dengan NIM 20029123. Lalu ada Ovi Widayanti dengan NIM 20029133. Dan terakhir ada Zalin Destri Ramadhani dengan NIM 203291110. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kejenuhan dan transfer dalam belajar. Dan langsung saja kita masuk kepada penjelasan materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Dimas. Baiklah, kepada Saudara Dimas disilahkan. Kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau hidup tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Menurut Robert, kejenuhan belajar adalah rentang waktu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Dapat diambil kesimpulan bahwa kejenuhan belajar adalah di mana kondisi emosional dan fisik seseorang yang tidak dapat memproses informasi atau pengalaman baru karena tekanan sangat mendalam yang berkaitan dengan belajar sehingga tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas belajar. Baiklah, terima kasih kepada Dimas atas penjelasannya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudari Ovi. Kepada Ovi dipersilahkan. Adapun faktor-faktor penyebab kejenuhan dalam belajar yaitu 1. Karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan keletihan itu sendiri. Yang kedua, karena kecemasan siswa terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tadi. Yang ketiga, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang bebas dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Yang keempat, karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan ia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia buat sendiri. Yang kelima, seseorang kehilangan motivasi dan konsolidasi pada suatu level ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta yang keenam, munculnya kebosanan dan keletihan karena kemampuan seseorang telah sampai pada batas maksimalnya dalam belajar. Adapun cara mengatasi kejenuhan dalam belajar yaitu 1. Melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Kedua, pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya sampai memungkinkan siswa merasa berada di sebuah kamar baru yang lebih menyenangkan untuk belajar. Serta yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Terima kasih kepada Saudari Ovi. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, pada sesi ini kita akan membahas pengertian transfer dalam belajar. Menurut L.D. Crow dan A. Crow, transfer belajar adalah pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan dari suatu keadaan ke keadaan belajar yang lain. Transfer dalam belajar yang biasa disebut dengan
transfer of learning itu mengandung arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari suatu situasi ke situasi berikutnya. Kata pemindahan keterampilan tidak berkonotasi hilangnya keterampilan melakukan sesuatu pada masa lalu, karena digantikan dengan keterampilan yang baru pada masa sekarang. Oleh sebab itu, definisi di atas harus dipahami sebagai pemindahan pengaruh atau pengaruh keterampilan melakukan sesuatu terhadap tercapainya keterampilan melakukan sesuatu yang lainnya. Setiap pemindahan pengaruh atau transfer seperti yang disebutkan di atas pada umumnya selalu membawa dampak, baik itu positif maupun negatif terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran materi pelajaran lain atau keterampilan lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transfer dalam belajar. Di antaranya 1. Belajar yang bermakna mendorong transfer yang lebih baik daripada belajar dengan menghafal. 2. Semakin menyeluruh sesuatu dipelajari, semakin besar kemungkinannya ditransfer ke situasi yang baru. Lalu yang terakhir, baik transfer positif maupun transfer negatif lebih umum terjadi ketika suatu situasi yang baru itu sama atau paling tidak tampak mirip dengan situasi sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dijabarkan oleh Saudari Rama. Kepada Saudari Rama disilahkan. Untuk bentuk transfer dalam belajar ada 4. 1. Transfer positif, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang kedua, transfer negatif, yaitu transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang ketiga, transfer vertikal, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang lebih tinggi. Yang keempat, transfer lateral, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang sederajat. Terima kasih kepada Saudari Rama atas penjelasannya. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari Rama tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun dalam penulisan huruf. Semoga presentasi kami kali ini menambah wawasan ilmu dan bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya selaku moderator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.